Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan pola paragraf dalam sebuah kalimat. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Kanza Farid Bahtiar. Yang kedua, saya sendiri Adelia Putri. Dan yang terakhir, Hidayatul Ilmi Afandina. Mengembangkan paragraf dengan pola perbandingan pertentangan merupakan salah satu jenis pengembangan paragraf yang berisi informasi dengan gagasan utamanya dijelaskan dengan membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan. Biasanya paragraf ini digunakan untuk menjelaskan objek yang saling bertolak belakang. Ciri-ciri pengembangan paragraf dengan pola perbandingan pertentangan. Yang pertama yaitu menyajikan gagasan pokok dengan membandingkan dua objek dalam paragraf. Yang kedua yaitu mengandung kata-kata yang bermakna pertentangan seperti akan tetapi, bertentangan dengan, bertolak belakang dari, berbeda dengan, dan lain halnya dengan. Yang ketiga yaitu menelaah sesuatu secara umum yang telah diketahui oleh banyak orang. Yang keempat yaitu paragraf ini bersifat independen dengan tidak memihak salah satu objek. Yang kelima yaitu dalam penulisannya seringkali menggunakan kata hubung jika dibandingkan dengan, seperti, sama dengan, selaras dengan, demikian juga, sesuai dengan, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya ada salah satu contoh pola perbandingan pertentangan, yaitu susu yang dihasilkan dari kambing memiliki manfaat yang tak kalah baiknya dengan susu dari sapi. Kedua susu tersebut di dalamnya sama-sama terkandung kalsium yang sangat melimpah ruah, seperti halnya susu sapi yang berfungsi sebagai nutrisi khusus bagi tulang dan baik bagi pertumbuhan. Susu kambing pun demikian. Selain itu, di dalam susu kambing terdapat bakteri yang baik untuk tubuh manusia, yakni Lactobacillus. Meskipun sama-sama memiliki nutrisi yang baik untuk tubuh, susu sapi lebih mudah untuk ditemukan dibandingkan dengan susu kambing. Hal tersebut dikarenakan produktivitas susu kambing yang berada di bawah produktivitas susu sapi. Baik susu kambing ataupun susu sapi, kedua-duanya memiliki manfaat yang sangat baik bagi tubuh manusia. Pada paragraf di atas membandingkan dua objek yakni susu kambing dan susu sapi. Kedua objek tersebut dibandingkan secara objektif berdasarkan data berupa fakta yang otentik. Paragraf tersebut juga menggunakan kata penghubung yang umum terdapat pada paragraf perbandingan pertentangan, di antaranya yakni seperti halnya dan dibandingkan dengan. Baik, berikutnya yaitu pengembangan paragraf dengan pola analogi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf analogi. Pengembangan paragraf analogi adalah mengembangkan ide pokok atau gagasan pokok yang belum dikenal dengan membandingkannya pada sesuatu yang sudah dikenal. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dikenal atau yang belum dikenal. Nah, apa sih sesuatu yang kurang dikenal dengan sesuatu yang sudah dikenal, yaitu seperti penggunaan bahasa baku ke bahasa keseharian. Contohnya, kerjanya Pak Siput jika dijabarkan ke bahasa keseharian menjadi kerjanya sangat lemot. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pengembangan paragraf analogi. Jika kalian masih bingung dengan paragraf analogi, simak ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, berisi perbandingan dari dua hal atau benda atau bentuk yang berbeda namun memiliki kesetaraan atau kesamaan di antara keduanya. Yang kedua, bila di dalam suatu paragraf maka kalimat-kalimat yang digunakan merupakan kalimat penjelas dari dua hal atau bentuk atau benda yang dibandingkan tersebut. Yang ketiga, umumnya kalimat terakhir merupakan kesimpulan dari paragraf yang bersifat membandingkan atau menggunakan penganalogian tersebut. Yang keempat, menggunakan kata analogi seperti seolah, bagaimana, laksana, dan layaknya. Dari ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan dalam sebuah contoh pengembangan paragraf analogi. Seperti sifat manusia diibaratkan seperti padi yang terhampar luas di persawahan. Padi yang bagus dan berisi akan semakin merunduk.
Begitu pula dengan manusia ketika meraih kepandaian, kebesaran, dan kekayaan, mereka akan menjadi semakin rendah hati dan dermawan. Apabila manusia itu sombong dan arogan, mereka akan menjadi seperti padi yang kosong yang berdiri tegak. Namun, jika terkena angin yang cukup kuat, padi tersebut akan patah. Seperti manusia yang sombong dan arogan akan hancur jika terkena cobaan dalam hidupnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang berilmu apabila diberi kepandaian dan kelebihan, hendaklah bersikap seperti padi yang semakin berisi semakin merunduk. Paragraf di atas membandingkan manusia dengan padi, di mana padi yang bagus ialah padi yang merunduk, bukannya padi yang berdiri tegap di tengah persawahan. Sepintas padi yang tegak tersebut terlihat bagus karena dia yang paling tinggi. Namun jika dilihat lebih dalam, padi itu ialah padi yang tidak bagus karena tidak berisi. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik tidak akan menyombongkan dirinya seperti padi yang selalu merunduk. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Kanza Farid Bahtiar. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Saudara Dina dan Adel. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengembangan paragraf pola contoh. Apa sih paragraf pola contoh itu? Nah, langsung ya saya bacakan dan saya jelaskan. Paragraf pola contoh adalah paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan dengan contoh-contoh sehingga kalimat topik menjadi jelas pengertiannya. Jadi nih ya, ada kalimat topik. Biasanya kan ada di depan atau paragraf deduktif. Ide pokoknya di depan. Nah, kalimat utamanya di kalimat pertama. Itu kalimat topik. Lalu dikembangkan dengan contoh-contoh. Jadi setelah kalimat topik itu atau di dalam kalimat topik itu ada contohnya gitu loh. Yang mana dia itu si kalimat topiknya jadi jelas pengertiannya gitu loh. Nah, supaya makin jelas, mari kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama adalah sebisa mungkin contoh-contoh yang diberikan adalah hal-hal yang dekat dengan keseharian pembaca. Intinya apa? Intinya kita kalau membuat suatu paragraf pola contoh, jangan kemudian kita itu memberikan contoh-contoh yang bahasanya itu bahasa asing, bahasa kayak bahasa yang tidak biasa ada di sekitar kita. Itu membingungkan pembaca. Nah, jadi yang dekat-dekat saja, contoh alat tulis ya pensil, pulpen. Yang kedua adalah paragraf ini biasanya menggunakan kata bantu contohnya atau misalnya. Nah, jadi contohnya pensil atau misalnya pulpen itu. Nah, itu ciri-ciri yang kedua, ada kata kuncinya di situ. Yang ketiga, kalimat topik di atas terdapat pada kalimat awal yang biasa disebut dengan paragraf deduktif. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa kalimat topiknya itu atau ide gagasannya itu berada di awal kalimat yang artinya adalah kalimat pertama. Nah, paragraf deduktif. Supaya mudah menghafal, D depan, deduktif, ide pokok di depan. Selanjutnya langsung ke contoh ya. Saya bacakan, koran-koran bekas ternyata bisa dikreasikan menjadi kerajinan tangan. Nah, ini yang namanya ide pokok atau gagasannya. Nah, lalu dia itu dijelaskan dengan kata kunci tadi yang ciri-ciri yang tadi yang saya sebutkan dengan misalnya. Lah, ini misalnya. Kata kuncinya misalnya ya, ini di warna biru. Misalnya saja tempat pensil. Nah, tempat pensil ini adalah contoh. Nah, lalu koran-koran bekas tersebut mesti dibuat dahulu menjadi bubur kertas, lalu kemudian ditempelkan ke gelas bekas ataupun paralon bekas. Nah, kata setelahnya atau kalimat setelahnya itu adalah kalimat yang mana menjelaskan si kalimat utama tadi dan contoh. Jadi semakin dikembangkan gitu contohnya. Jadi begitu. Nah, mari kita bedah maknanya. Contohnya apa sih? Maksudnya itu apa? Koran-koran bekas. Nah, koran-koran bekas bisa dikreasikan menjadi kerajinan tangan. Nah, koran-koran bekas ya. Nah, contohnya tempat pensil. Lah, kalimat setelahnya itu menjelaskan bahwa bagaimana sih cara pembuatan koran-koran bekas yang bisa dibuat tempat pensil itu. Nah, itu ada proses-prosesnya. Lalu kemudian ditempelkan ke gelas bekas ataupun paralon bekas. Lalu jika ingin lebih indah dan menarik, tempat pensil dari kertas, koran tersebut bisa diberi hiasan. Nah, itu ya paragraf pola contoh. Sebenarnya mudah sekali. Yang penting diingat ciri-cirinya. Satu, harus kemudian dia itu hal-hal yang dicontohkan adalah jangan jauh-jauh dari yang ada di sekitar kita.
jangan bahasa asing, jangan bahasa yang beda ya. Yang kedua ada kata-kata bantu contohnya dan misalnya. Yang ketiga biasanya dia itu paragraf deduktif, di mana kalimat utama atau ide pokok atau gagasan utamanya ada di depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.